Bang Epan nih mengambil amal soleh yang tidak diambil orang banyak. Di saat orang sudah tertidur, lelap, nyaman dengan kasur, nyaman dengan televisi, nah beliau malam lagi ngintai siapa yang sedang berdoa dan butuh rezeki hari itu. Butuh malam itu. Nah, Bang Epan jadi pahlawan. Sebagaimana janji Allah, ya kan, Allah amat sangat mencintai, kan, di dalam satu hadis qudsi, hambanya yang menghadirkan kebahagiaan buat orang lain. Nah, itu sebenarnya topik pembicaraan, tapi akan lebih seru menarik lagi kalau Bang Epan cerita who is the Evan in the past. Siapa sih Bang Epan masa lalu? Tapi ini udah sold out semua kan? Udah sold semua. Emang jago beliau nih kalau udah marketing ya. Kalah satu guru satu ilmu. 2 minggu ya sold out kemarin nih. Yeah. Dengan total 54 kapling. 54 kapling. Jadi karena yang kita tawarkan orang, yang selama ini kan orang bukan beli rumah, ngutang rumah. Iya. Buka, dapat, selamat, tiap bulan harus nyicil, itu capek. Dan itu mindset yang salah, mindset ngutang. Dimana dia belum sanggup dipaksa. Iya, kebanyakan belum sanggup dipaksa, betul. Nah, yang terjadi itu kan gini, apa yang membuat saudara-saudara kita developer tumbang, yang membuat para konsumen tumbang, belum sanggup menjadi developer ngelola miliaran, maksakan diri. Sehingga akhirnya caranya jadi developer ngutang sana sini, dan itu gak enak hidup ngutang dikejar-kejar. Sama juga dengan yang punya rumah. Artinya orang belum sanggup punya uang 200 juta, 300 juta, baru punya penghasilan 3 juta dipaksa. Nah, ini kan mindset yang salah. Kalau saya nggak ngutang, Bang, macam mana punya rumah? Padahal Allah udah ngajarkan di Quran, yang ngasih rumah tuh bukan ente, Allah yang ngasih rumah. Nah, maka kita ganti konsepnya, di sini nabung rumah kayak di kampung-kampung konsepnya. Jadi manajemennya terbuka waktu itu. Kita kasih harga, kan harga tetangga-tetangga ini rumah dengan kawasan di sini udah hampir 200 juta lebih, 250 juta. Oh, di kanan kiri harga udah 200 50 sampai 300 juta. Nah, tadinya tanah ini mau dijual guru saya kepada seorang pengembang. Saya bilang kalau Abah, saya manggilnya, jual cuman gitu-gitu ya, tak dapat apa-apa, tak dapat amal jariah. Mending kita buat kawasan muslim, di mana kita ajak kawan-kawan nih nabung rumah. Konsepnya gimana? Karena saya sebelum basicnya di Kaflingan, jadi kita hitung RAB semuanya. Harga tanah Abah berapa, harga bangun rumah berapa. Mau ngambil untung boleh, sewajarnya misalkan. Jadi Abah ini kalau tidak salah tanahnya 120 juta. Nah, sesuai dengan nilai yang mau dijual. Terus bangun ini dia cuma jual 180 juta. Tanah ini sebenarnya. Tanah sama rumah 180 juta. Cuma 180 juta. Jadi betul-betul lihat. Benar-benar orang kaya nih. Jual tanah. Jual tanah berapa hektar nih? 1,7 hektar kalau tidak salah. 1 hektaran lah, 1 hektar. 40 juta satu rumah ya. Ini nanti mau kita bebaskan nih. Oh, belum. Orang ini hanya mau jual ke yang punya tanah ini. Ya sudahlah, insya Allah pasti jadilah. Gitulah dia. Astagfirullah. Jadi tekniknya tadi orang sebulan pertama nyicil kafling, sebulan kedua nyicil bayang. Kayak gini di kampung tuh, Pan. Ayo Pan, bangun rumah, bantu tetangga, ayo bangun rumah, gotong royong kan. Jadi istilahnya kebersamaan, bukan bayar tukang. Ini konsep kebersamaan itu kita bangun. Jadi tahun pertama kita ramai-ramai bayar tanah, tahun kedua ramai-ramai bangun infrastruktur, tahun ketiga sama-sama baru bangun ini. Walaupun dalam perjalanan tidak seteori semudah itu. Betul. Nah, ya kan ada yang nyendat dan sebagainya. Cuman pada prinsipnya atas izin Allah proses syariatnya jalan, tidak kena riba dan sebagainya. Tetap ada yang batal, yang tidak melanjutkan. Tapi atas izin Allah ini udah mulai progres, apalagi masjidnya ini akan kita gunakan nanti Masjid Ismuhu Yahya. Pondoknya namanya pondok digital. Jadi anak-anak ngafal Quran diajalin kompetensi digital marketing. Jadi dia selesai 30 juz, dia bisa berdakwah karena dia punya bisnis internet marketing. Nah, nanti Bang Epan bisa jadi dosennya. Udah bisa ini ya, mikirkan sampai sejauh itu ya? Iya, karena saya di Munzalan kan, artinya ngelihat itu dalam arti gini, perjalanan itu adalah kalau orang 3-4 tahun belajar di kampus S1, misalkan, yang hari jadi juga masalah di Indonesia, kampus tidak memastikan masa depan mahasiswa. Yeah. Oke, akhirnya banyak juga orang yang akhirnya kerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, sama juga ternyata setelah saya makin dalam, di pondok juga demikian nih. Ada mungkin beberapa pondok yang akhirnya udah jauh mikir ke depan. Tapi almost bagian besar yang saya temui, ya udah setelah lulus, mereka nggak tahu mau kemana. Udah di konsep maka saya sedih juga ketika ada ngeliat hafiz Quran 30 juz, kerjanya tambal ban, jadi ojol. Nah, maka saya ngelihat sisi lain yang harus Allah amanahkan saya, ilmu digital marketing. Nah, saya selagi
diamanahkan mendampingi guru saya Kiai Lukman dakwah. Maka sekarang gimana mereka belajar Quran, dan mereka setelah 30 juz sudah punya bisnis, sehingga mereka betul-betul bisa fokus dakwah. Itu intinya. Mohon doa Bang Ipan. Nanti kita undang Bang Ipan jadi dosen, jadi pengajar. Wah, belum jadi dosen. Nggak perlu jadi dosen tuh kan, nggak perlu S2. Yang penting sekarang pengalaman itu lebih mahal daripada sekedar teori. Iya sih. Udah praktek dah, udah ngalamin. Prakteknya hampir mau 1000 video ya. Nah, ini masjidnya Bang Ivan. Masjidnya kurang lebih sekitar 600 meter persegi lahannya. Insya Allah kita buat 3 lantai, muat 1000 orang. Jadi 1000 dengan tanpa tiang di tengah. Insya Allah anggarannya kurang lebih sebesar 3 miliar. Mohon doanya. Jadi pondok digital ini salah satu CSR dari perusahaan-perusahaan yang Allah amanahkan ke teman-teman kita, ke kita juga. Salah satu CSR dari pondok digital Agnia. Nah, ini Bang Kiki ini yang dampingi saya ngurus dapur perusahaan. Kayak gitu. Jadi saya sebenarnya bukan mereka ketemu saya, justru saya yang beruntung ketemu dengan beliau. Itu dapat ilmu, dapat pengalaman yang mungkin tidak banyak orang mempraktekkannya, tapi saya langsung pikir apa lah, nanti akan ada namanya pondok hobi makan. jadi isinya makan-makan ya. Enggak, dia kita ajarin cooking class, diajarin bikin kue. Akhirnya channel jualannya pakai channel Bang Evan. Mantap sekali. Betul loh. Betul. Pondok hobi makan, karena banyak santri Bang Evan yang jago masak, tapi habis itu bingung. Mau masarkan. Kebayang nggak Bang Evan punya koki yang dia sambil masak, dia hafiz 30 juz. Aduh, makin nikmat tuh ya. Makin nikmat. Orang bikin nasi goreng pakai bismillah ya udah enak ya. Pondok hobi makan loh bos, Tarage. Betul juga. Itulah amal puncaknya dari hobi makan itu punya pondok hobi makan, di mana kata guru saya, antum harus mikir bagaimana ilmu dunia antum, kekayaan antum bisa bawa ke akhirat juga. Pondok lah jawabannya. Baru kepikiran kan datang sini. Kepikiran. Terus jadi sebelahnya nih, tetanggaan kita. Jadi kalau makan pondok di sini tinggal supply ke sebelah. Bang Evan. Pondok hobi makan bos. Punya teman saya Bang Mas Ruli di Jogja, namanya Pondok Chef mereka buat. Pondok Chef. Pondok Chef. Nah ya sekarang yang Bang Evan sudah milikan kan traffic sebenarnya, ya, kelebihannya. Traffic. Dari untung itu santri beasiswakan masuk ke pondok hobi makan, diajarin bikin produknya kualifikat, dijual lagi. Betul. This is the point. Itu loh peradaban. Saya yang beruntung ketemu beliau nih. Nah. Ilmunya banyak. Allah yang izinkan kita ketemu hari ini. Karena soal ketemu Bang Evan juga susah kan. Mana boy? Jakarta. Mana bro? Nah, itu ke laut Antartika. Mana? Lagi nyicip udang di Sungai Jawi ya kan kayak itu. Nah, hari ini gara-gara kita di rumah aja bisa ketemu. Iya. Itu hikmah dari di rumah aja ya. Ini mohon doa ya Bang Evan. Coba kita lihat nih, ini tapak-tapaknya udah selesai. Alhamdulillah kemarin sudah disalurkan buat pembangunan pondasi, ya kan, 600 batang curucok. Berarti udah ditimbun 600 batang curucok dah. Nah, lagi dibuat tapak-tapaknya. Nah, nanti tinggal kita rencana pakai rangka baja biar cepat. Targetnya Desember udah clear. Desember udah clear. Pakai rangka baja tek biar cepat. Kayak gitu loh. Kalau misalkan ada beberapa orang yang nonton kita nih, yang pengen mau sumbangsi ke sini juga bisa berarti? Bisa insya Allah. Untuk pembangunan masjid ini? Boleh. Kalau rumah kan udah enggak bisa ini? Udah terjual. Akadnya muamalah jual beli. Kalau ini akadnya kita membuka kesempatan untuk semua sahabat di hobi makan ke, sahabat scale up rezeki ke, untuk bisa berkontribusi investasi di Gamawa, mempraktekkan amalannya Bang Evan tadi loh. Ya kan? Nah, kayak gitu. Berarti dibuka ya untuk insya Allah kita berbagi kesempatan. Umur kita ini paling 60, iya kalau 60, kalau 50 sisanya bonus kan? Betul. Sedangkan orang-orang tua kita, kakek nenek yang udah 60 tahun tuh udah berada di dalam tanah. Oke. Tapi sebenarnya betul, kalau misalkan ada amal yang bergerak setiap hari yang kita terima di dalam kubur, salah satunya ini. Jadi salah satu puncak dari ibadahnya para nabi ya kan, para sahabat, yaitu istilahnya wakaf Bang Evan. Jadi kan kalau dalam bab berbagi itu ada namanya zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kalau zakat tuh wajib perintahnya, dan itu fungsi untuk mensucikan harta kita. Betul. Istilahnya tag kita ke Allah, pajak kita ke Allah. Nah, terus infak sedekah itu dalam rangka meleverage. Nah, yang Bang Evan rasakan sekarang itulah kita scale up rezeki. Nah, tapi untuk menjaga, memproteksi, dan itu akhirnya bisa distribusi kita bisa terus mengalir, itu istilahnya wakaf. Maksudnya gini, wakaf itu punya konsep dasar, tahan pokoknya, kembangkan hasilnya.
Nah, selama ini wakaf itu identik dengan masjid dan kuburan. Padahal enggak. Ada kalau di Mesir itu wakafnya perusahaan. Di Johor Baru itu wakaf yang dijadikan wakaf mall. Mallnya diwakafin. Dijadikan wakaf. Nah, jadi wakaf tuh ada wakaf aset, ada wakaf aset ya wakaf barang, wakaf manfaat. Jadi Bang Evan misalkan punya mobil, ada ustadz datang, ya udah silakan pakai mobil Toyota Fox saya. Itu namanya wakaf manfaat. Wakaf manfaat. Terus wakaf profesi. Yang Bang Evan lakukan hari ini cerita itu namanya wakaf profesi. Jadi semuanya bernilai ibadah. Ini wakaf profesi. Baru tahu nih. Jadi wakaf profesi kayak beberapa sahabat saya notaris. Dia cerita kalau semua urusan yang terkait dakwah digratisin itu wakaf profesi, Bang Evan. Nah, wakaf profesi sama wakaf pengalihan hak. Ya kan, punya saham, kayak teman saya punya saham 50% di Pertamina, di SPBU. Dibilang 10%-nya saya wakafin buat pondok. Nah, kayak gitu. Nah, banyak jenis wakaf. Nah, jadi yang menarik dari wakaf ini adalah contoh kayak Bang. Jadi kayak gini, kalau misalkan kita sedekah saja, yang ini kita belajar Bang Evan ya, baru hanya satu varian dari berbagi yaitu sedekah, itu aja Allah udah balas berkali-kali lipat. Afwan ya, belum tentu juga mungkin kadang yang kita sedekah ini dia sholat, belum tentu juga dia taat, tapi Allah tetap buktikan janjinya. Nah, apalagi pahala wakaf kawan-kawan yang kita geser dipakai untuk ibadah. Maka selama orang itu sujud, selama orang itu tempat yang kita pakai untuk dipakai ibadah, itu ngalir Bang Evan. Apalagi kalau dia ngaji, terus dia ngajarkan ngaji ke orang lain lagi. Dah, berlipat-lipat. Kalau dalam dunia perbankan itu compound interest, berlipat-lipat. Nah, itu namanya scale up rezeki, teman-teman. Makanya di materi scale up rezeki, puncaknya adalah wakaf. Sebagaimana, jadi Bang Evan, Umar bin Khattab itu kekayaannya 11,7 triliun. Yang orang nggak tahu. 11,7 triliun. Umar tuh punya 70.000 ladang pertanian, di mana setiap satu ladang itu menghasilkan 40 juta kalau dirupiahkan sebulan. Berarti Umar punya passive income kurang lebih sekitar kalau dikalikan 70.000 2,8 triliun atau kalau sebulan 322 miliar. Dan akhirnya Umar wakafkan. Nah, tapi yang sering kita dengar adalah wakafnya Utsman. Utsman wakafin sumur. Oke, dulu kan di padang pasir di Arab sana air lebih mahal daripada minyak. Nah, sumur yang hari ini diwakafin Utsman sudah berubah menjadi hotel-hotel banyak yang hari ini keuntungan-keuntungan hotel itu terus rekeningnya masih akan atas nama Utsman. Nah, jadi sebenarnya puncak dari, jadi semoga Bang Evan dapat insight baru ini, berbagi ya, bukan ngajarin. Besok kalau punya perusahaan Bang Evan, dan sebenarnya kalau pengen perusahaannya bisa dinikmati di surga, nah puncaknya diwakafin. Diwakafin. Jadi ada yang, kalau yang lagi tren sekarang nih istihad para ulama untuk kita para pengusaha, namanya wakaf mustarok. Wakaf mustarok tuh gini, misalkan Bang Evan punya perusahaan nih, PT Hobi Makan. Oke, Bang Evan datang ke lembaga nazir wakaf, misalkan saya wakafin ya 100% perusahaan saya kepada ini nazir pengelolanya. Akhirnya dikelola. Terus dengan catatan 20%-nya mauquf alainya, penerima manfaatnya anak cucu keturunan. Boleh kayak gitu. Jadi sebenarnya Bang Evan sedang menyelamatkan bisnisnya. Kenapa? Karena dengan cara wakaf inilah bisnis kita ini ditransfer ke akhirat. Satu. Yang kedua, dengan wakaf ini bisnis Bang Evan dijaga sama Allah. Allah punya alasan untuk menyelamatkan, menjaga bisnisnya. Nah, dan yang ketiga, anak cucu keturunannya tetap dapat manfaatnya. Nah, itu yang dilakukan salah satu saudara kita dulu, Haji apa tuh yang orang Aceh mewakafin tanahnya di Mekah sana, yang hari ini seluruh rakyat Aceh kalau haji dapat keuntungan bagi hasil atas pengelolaan tanah itu. Ngalir kan pahalanya? Memang tidak langsung dicubit langsung sakit ya? Nggak juga langsung. Di satu masa. Kan gini, justru kata guru saya itu Bang Evan, orang cerdas tuh, orang kaya paling cerdas, orang kaya sebenarnya tuh dia orang yang sadar adalah supaya hartanya yang selama dikumpulkan di dunia ini bisa dinikmati di akhirat. Kalau orang kaya biasa ya udahlah nikmati di dunia, 60 tahun meninggal, 60 tahun juga dia menikmati kekayaannya. Dan terkadang al-afmos kebanyakan generasi kedua justru makin hancur perusahaannya. Nah, tapi orang kaya yang cerdas, orang kaya yang taat, dia rugilah, aku udah capek-capek kumpulkan 3 juta follow subscriber, masa aku tak nikmati di akhirat. Maka caranya dia transfer 3 juta subscriber itu lewat tadi duafa, lewat anak yatim, lewat masjid, yang nanti dia akan terima lagi scale up-nya di akhirat. Kok jadi saya yang banyak ngomong, saya justru ngajak Bang Evan nih minta doa. Justru saya yang tadi saya bilang beruntung sekali. Aduh. Pontianak panas ya guys ya, jadi kalian bisa lihat Bang Evan ya. Iya, panas.
ini Bang Evan udah membuktikan langsung di lokasinya ya. Kebetulan Bang Evan ini udah lama sekali kenal sama beliau. Nanti kalau untuk info lebih lanjut kalian bisa langsung ke Instagramnya Scale Up Rezeki, ada nggak sih? Ada. Ada. Atau langsung ke channel YouTube Scale Up Rezeki. Scale Up Rezeki, dengan emailnya nanti kalian bisa lihat di bawah di deskripsi boxnya ya. Untuk info lebih lanjut untuk segala hal mengenai cerita kita kali ini. Tapi jadi ya Pondok Obi makan insya Allah ya? Insya Allah. Oh insya Allah, deal.